Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ba'du. Wa qala sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Teman-teman semua, ahlan wa sahlan. Selamat datang di channel ini. Dan sudah lama kita nggak ngupload dan udah lama juga Ocitnya nggak buat konten. Ya, kali ini konten Ocit nggak berat-berat. Konten kita di sini adalah membahas mabadi asyrah. Ya, mabadi asyrah itu adalah permulaan yang 10. Bila mana permulaan 10 itu membahas tentang nama daripada ilmu tersebut, hukum daripada ilmu tersebut. Contohnya begini. Jikalau kita mempelajari ilmu fikih, maka nama ilmu fikih itu apa sih? Yang meletak ilmu fikih ini siapa sih? Dan hal-hal yang lain lah gitu. Jadi Al-Allamah Sabban rahimahullah ta'ala sudah menazomkan, sudah membuatnya dalam berbentuk syair agar mudah dihafal, yang bunyinya inna mabadi'a kulli fannin asyrah au inna mabadi'a kulli fannin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma at-tamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hazal syarafa. Ya, dari terjemah syairnya ini kira-kira seperti ini. Sesungguhnya permulaan setiap fan ilmu itu ada 10. Yang 10 itu apa aja? Yang pertama had. Had yang dimaksud di sini bukan batasan, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah definisi. Maksudnya adalah definisi. Yang kedua adalah al-mawdu', yang dibahas dari ilmu ini apa. Kemudian thamrah, yaitu hasil dari mempelajari ilmu ini apa. Terus wa fadluhu wa nisbatul wal wadi'u, keutamaan mempelajari ilmu ini apa. Tentu setiap ilmu yang kita pelajari ada keutamaannya. Dalam ilmu agama, contoh belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih dan segala macam. Wa nisbatun, dan nisbah ilmu ini ke mana? Ke ilmu manakah dia? Gitu. Contoh ilmu fikih itu ke ilmu syar'i, ilmu ini segala macam. Dan juga wal wadi. Wadi ini adalah peletak asas daripada ilmu yang kita pelajari. Terus wal ismul istimdad, dan namanya juga hukum walis mulistimdadu hukmu syari'u, dan namanya istimdad itu di mana ilmunya itu diambil, asalnya dari mana. Contoh fikih itu diambil dari mana? Quran, sunnah, ijma, qiyas, dan masih banyak ada sadadara'i dan segala macam. Hukmu syari'u dan hukum-hukum syariat. Masail itu maksudnya masalah yang dibahas di situ apa? Masalah. Contohnya masalah dalam ilmu nahwu apa? Itu al-fa'il marfu. Fa'il itu pasti hukumnya marfu dan segala macam. Wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara jami'a hazza syarafa, dan barang siapa yang menguasai mabadi asyrah ini maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Oke, yang kita bahas di sini adalah mabadi asyrah fikih. Jadi mabadi asyrah ini adalah hal yang selayaknya bagi kita yang menuntut ilmu agama harus ngerti dan harus paham. Ketika kita tanya siapa yang meletakkan ilmu fikih, apa nama ilmu fikih dan segala macam. Yang pertama, definisi ilmu fikih. Fikih secara bahasa adalah paham, lugatan al-fahmu, dan secara istilahnya adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Ilmu dengan hukum-hukum syariah, yang bila mana dengan hukum-hukum syar'i itu kita beramal, yang diambil daripada adillah itu jamak dari dalil, adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang sudah terperinci dari Al-Quran, Sunnah dan segala macam. Maudu'uhu, ya, maudu'nya adalah al-fa'alul mukallafin min haitsu ma ya'tadiha min al-wujub wal hurmah wal nadb wal karaha wal ibahah wal dhaman was sihah wal fasad wa ghairu dzalik. Perbuatan orang-orang mukallaf, orang-orang yang dikenai kewajiban syariah, dilihat dari sisi wajib, haram, sunnah, makruh dan sebagainya. Itu maudhu'nya. Yang ketiga adalah samrah, ay faidatuhu. Samrah di sini adalah faidah. Maksudnya adalah hasil daripada mempelajari ilmu ini. Apa hasil daripada mempelajari ilmu ini? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Imtithalu awamirillah wajtina binawahi wa hiya haqiqatut taqwa wa biha tahsulu sa'adatud darain. Ya, yang pertama, faedahnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan apapun hal yang bila mana itu dosa. Dan yang kedua adalah hakikat takwa. Semua yang kedua itu tadi adalah hakikat takwa, dan dengan itu tadi
tahsulu sa'adatud darain. Kita mendapatkan kebahagiaan di dua tempat tinggal, yaitu dunia dan akhirat. Yang keempat adalah fadluhu. Keutamaannya adalah banyak sekali keutamaan mempelajari ilmu fikih ini. Sampai-sampai keutamaan ilmu fikih ini tak terhitung lagi. Di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali banyak sekali menuliskan faidah-faidah di situ, dan banyak juga yang masyhur, salah satunya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, dan itu kita sudah paham. Nisbahnya kemana? Wa nisbatuhu yantasibu ilal ulumi syariah. Jadi nisbahnya fikih ini kepada ilmu syariah. Jadi ilmu syariah itu ada fikih, ada akidah, ada tauhid, ada tasawuf. Sehingga kita pernah dengar namanya istilah belajar syariah, hakikah wal ma'rifah. Jadi syariat itu harus kita kuasai semua syarat sholat apa segala macam. Nah, setelah kita menguasai semua itu, kita barengi dengan pengamalan, yaitu pengamalan hakikah, bertasawuf. Wadi'uhu, adapun peletak-peletak daripada ilmu fikih ini adalah humul a'immatul mujtahidun. A'immah mujtahidun yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tetap jaga madhab mereka. Sampai saat ini di sebagian negara, di beberapa negara masih mengamalkan madhabnya, yaitu Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad. 4 madhab inilah yang menjadi wadi, peletak daripada ilmu-ilmu fikih. Dan juga dari Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, beliau memiliki murid yaitu Muhammad ibn Hasan, Abu Yusuf. Imam Syafi'i memiliki murid yang bernama Al-Imam Al-Muzani, dan masih banyak yang lainnya, Al-Imam Malik, dan masih banyak lagi. Dan inilah yang mereka ini yang meletakkan ilmu fikih. Adapun namanya banyak. Kalau yang namanya masyhur itu ilmu fikih atau ilmu ahkam syariah atau ilmu halal wal haram. Disebut ilmu halal wal haram karena kita mengetahui halal dan haram. Ilmu yang mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang sah dilakukan, mana yang tidak sah dilakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang boleh kita lakukan. Disebut ilmu halal wal haram. Atau fikih shagir, fikhul asghar, au furu'iddin, au tarjih wan nadhar. Nah, disebut kalau misalnya kita dengar fikih akbar. Fikih akbar di sini kalau dalam madhabnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi itu adalah ilmu akidah. Jadi makanya kalau kita dengar fikih akbar, maka itu adalah ilmu akidah, dan itu dibentuk dalam satu kitab khusus yang dinamai dengan al-fiqhul akbar. Disebut juga ilmu furu'iddin dan juga disebut ilmu tarjih dan nazar. Terus di mana ilmu-ilmu ini diambil? Maksudnya asas ilmu ini diambil dari mana-mana aja. Pertama Al-Qur'an, itu udah jelas. Yang kedua sunnah Nabi SAW. Yang ketiga ijma'. Yang keempat qiyas. Jadi 4 ini yang menjadi tempat istimdadnya ilmu fikih. Nah, hukum syari di sini adalah hukum mempelajari ilmu ini. Ada 3. Pertama wajib aini atau fardu ain. Yang kedua wajib kifayah atau fardu kifayah, dan yang terakhir adalah sunnah. Pertama wajib aini ini bagi setiap kita, bagi setiap mukallaf dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, dari manapun itu wajib belajar ilmu fikih. Yang bila mana kenapa disebut wajib? Karena itu mencakup daripada sihatul ibadah, sahnya ibadah. Itu wajib bagi kita. Contoh misalnya ketika kita sholat, kita harus tahu, wajib kita mengetahui berapa rakaat, jumlah rakaat sholat, syarat sah sholat, wudu juga, rukun wudu ada berapa, yang membatalkan wudu ada berapa, tasdidatnya semuanya harus mengerti dan bukan harus lagi wajib nih, karena wajib aini. Yang kedua wajib kifai, ya sama, itu wajib kifai ini atau fardu kifayah ini. Akan tetapi kalau sudah kita sampai kepada darajahnya fatwa, fatwa ini maksudnya setingkat fatwa mufti, itu kita wajib juga mempelajari ilmu fikih. Setelah kita menguasai semuanya, kita tambah lagi, kita dalamin lah, atau istilahnya fardu kifayah ini kita dalamin lagi fikihnya, dalamin sampai kepada tingkat darajah fatwa. Nah, sedangkan sunnah itu semuanya udah dalam sampai dia mencapai darajah ijtihad. Terus kita dihukum yang kemana sekarang? Hukum yang pertama, wajib aini. Ya, jadi teman-teman nggak tahu yang namanya rukun sholat, syarat sah sholat, bahaya ntar. Kalau misalnya kita sholat
kitanya nggak tahu syarat sahnya, kita nggak tahu rukun-rukunnya, kita nggak tahu semua segala hal-hal yang berkaitan dengan itu bisa bahaya. Sampai-sampai di sitin masalah itu pernah dibilang, man shalla jahilan bi kayfiyatil wudu'i was salati lam tasihha salatuhu wa in shadafa sihhata fihima. Jadi misalnya nih, dia wudu sama sholat, terus dia nggak tahu syarat wudu, syarat sholat dan segala macamnya, terus dia sholat tuh nggak sah sholatnya. Loh, kenapa nggak sah? Sekalipun rukun-rukunnya sudah terpenuhi, dia nggak tahu, dia jahil. Ini disebutkan dalam Khulasaah Syarah Sitin Masalah karya Syekh Hisham Kamil. Beliau menuliskan kenapa kita pentingnya mempelajari ilmu fikih, karena Allah tidak disembah dalam maksudnya Allah tidak disembah, kita ini tidak boleh menyembah Allah dalam keadaan lalai, dalam keadaan bodoh. Bodoh di sini nggak ngerti fikih apa segala macam syarat salat. Itunya ilmu-ilmu asas dalam salat. Masail atau perkara yang dibahas di dalam fikih. Nah ini banyak sebenarnya perkara-perkara yang dibahas di sini. Contohnya at-taharah syartun lis-shalah. Bersuci itu syarat daripada sholat. Dan mandi wajib itu fardun fil wudu. Fardun atau istilahnya wajib dalam wudu. Wa ghairu dzalik, dan masih banyak lagi. Dan ini mabadi asyrah yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Jadi ini penting mabadi asyrah buat kita yang belajar. Contoh-contohnya kayak kitab Safinatun Najah. Jadi sebelum kita baca kitab-kitab itu, kita kenalin dulu fikih itu apa, letak ilmu fikih itu siapa, dan masail ataupun perkara-perkara yang dibahas di fikih itu apa, itu harus ngerti ya. Istilahnya tak kenal maka tak sayang lah gitu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, harus kenalan dulu sama orang-orang yang di dalam, begitu istilahnya. Dan mabadi asyrah ini nggak sampai sini aja, ini pengantar buat teman-teman yang belajar. Dan mohon maaf untuk para senior yang mendengar video ini, jika mendengar kesalahan makna atau salah bacaan dari imma ayah atau imma hadits atau imma kalam fil lughah Arabiyah atau dalam omongan dalam bahasa Arab, jadi mohon dimaafkan sekali lagi karena Rashid masih belajar. Ini penting buat teman-teman, dan jangan sampai lupa. Dicatat di rumah, kalau boleh ditempel aja di rumah biar orang-orang rumah kenal sekalian yang namanya mabadi asyrah. Karena mabadi asyrah ini ya ibarat kunci yang nantinya mengantarkan kita ke ilmu-ilmu ilmu mantik, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu sorof, dan segala macamnya. Ya ini aja dari wajib yang fakir ilmu yang gak ada apa-apanya. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.